Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kelompok satu yaitu kursi minimalis ekobrik. Kursi minimalis sebagai pelestarian budaya yang ramah. Sebelum mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu ada Muhammad Agung Walyojati, NIM 639. Selanjutnya ada Fandi Ahmad Aldinata, NIM 018. Selanjutnya ada Ritsyah Nur Sasmita, NIM 119. Selanjutnya ada Eva Rofika Agustin, NIM 126. Selanjutnya ada Fuan Maharani, NIM 137. Selanjutnya ada Dwi Silvia Ningrum, NIM 138. Yang terakhir adalah Melati Padmasari, NIM 141. Untuk materi di sini ada analisis aspek-aspek, yang utama ada aspek pasar dan aspek pemasaran. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Yang ketiga ada aspek teknis dan aspek teknologi. Yang keempat aspek keuangan. Yang terakhir yaitu aspek yuridis yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama yaitu aspek pasar dan aspek pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dibangun suatu bisnis untuk bisa menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Dalam sebuah strategi pemasaran atau strategi marketing, terdapat info tentang value proposition produk, branding bisnis, hingga segmentasi pasar yang jelas. Dengan melakukan inovasi pemanfaatan limbah botol bekas dan plastik menjadi kursi minimalis dengan lapisan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya, ini perlu dilakukan analisis tren pasar yang meliputi yang pertama yaitu segmentasi. Produk kursi minimalis ini merupakan produk hasil inovasi dan modifikasi yang meliputi botol bekas, limbah sampah plastik, dan kain batik motif parang. Kursi minimalis berbentuk bundar yang nantinya bisa digunakan untuk dekorasi rumah seperti mengisi ruangan yang spesiesnya kosong. Desain pada kursi minimalis ini sangat unik karena terdapat bahan baku utamanya dari botol bekas. Selain itu, kursi minimalis ini dilapisi kain batik dengan motif parang yang bertujuan untuk memberikan kesan unik dan khas pada produk. Pada produk ini, kami menetapkan kalangan remaja hingga dewasa, salah satunya kalangan milenial seperti pemilik usaha coffee shop dan penggemar kursi estetik. Yang kedua yaitu targeting. Sesuai dengan segmen pasar yang sudah kami tentukan, target pasar kami secara spesifik adalah kaum remaja hingga dewasa. Salah satunya seperti kaum milenial yang membuka usaha yang memungkinkan penggunaan bangku seperti owner coffee, restoran, dan lain sebagainya. Dan juga ibu-ibu atau anak muda yang peduli dengan keestetikan rumahnya. Untuk yang ketiga yaitu positioning. Untuk penempatan produk ini agar dikenal oleh konsumen yaitu dengan membuat tagline. Selain itu, produk ini juga dapat digunakan oleh semua kalangan. Kursi minimalis ini memiliki kenyamanan, kekuatan, dan kepraktisan dalam penggunaannya. Selain itu, produk kursi minimalis ini juga terbuat dari limbah botol bekas, sampah plastik, dan juga batik motif parang yang menjadikannya menjadi kursi yang estetik. Dengan hal ini, membuat para konsumen dapat membeli kursi minimalis ini. Kemudian, pemasaran positioning pada produk kursi minimalis ini sebagai berikut. Untuk tagline, yang pertama, tagline yaitu kursi minimalis sebagai pelestarian budaya yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu target market, kalangan remaja hingga dewasa serta pemilik usaha dan penggemar kursi estetik. Yang ketiga yaitu brand, Kurmieko atau kursi minimalis. Yang keempat yaitu frame of reference, daur ulang limbah plastik supaya menjadi dasar budaya yang minimalis dan awet. Yang terakhir yaitu competitive edge, kursi minimalis berbahan dasar
ulang limbah botol dan plastik dikombinasikan dengan batik parang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Kerajinan kursi minimalis dari Ecobrik berbahan dasar botol diisi plastik adalah produk unik yang menggabungkan keindahan desain dengan upaya daur ulang plastik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan aman dari sampah plastik. Setiap kursi dirancang dengan teliti untuk menciptakan tampilan minimalis yang elegan dan menarik. Yang kedua adalah price. Dalam menetapkan harga kursi minimalis Ecobrik, kami mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, nilai produk, dan harga bahan baku. Kami ingin memastikan bahwa kursi ini telah tetap terjangkau bagi pelanggan kami. Kami juga menawarkan fleksibilitas dalam harga, termasuk penawaran khusus atau diskon terbatas pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah place. Kami memastikan bahwa kursi minimalis Ecobrik tersedia di berbagai tempat yang mudah diakses oleh pelanggan kami. Selain menjual melalui toko mebel fisik, kami juga memilih kehadiran online melalui platform e-commerce kami sendiri. Yang keempat adalah promosi. Untuk mempromosikan kursi minimalis Ecobrik, kami mengadopsi strategi promosi komprehensif. Kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk membagikan foto-foto kursi kami yang menarik dan mengedukasi pelanggan tetap memanfaatkan penggunaan produk ramah lingkungan. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan botol plastik dan sampah plastik. Limbah plastik yang bagi para pelaku bisnis atau pengusaha dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat dikembangkan. Limbah botol plastik dapat dikreasikan menjadi kerajinan tangan dalam bentuk beragam. Pemanfaatan limbah botol air mineral bukanlah sekedar mencari keuntungan material saja, melainkan sebagai bagian menjaga kelestarian lingkungan seperti pemanfaatan limbah botol bekas dan sampah plastik menjadi kursi minimalis dengan lapisan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya. Yang kedua, kreasi produk baru. Produk ini dapat dijadikan peluang bisnis yang ada guna mengurangi limbah botol plastik dan sampah plastik. Dengan menciptakan suatu produk yang bernilai ekonomis, hanya dengan memanfaatkan limbah botol dan sampah plastik, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah inovasi produk. Penggunaan bahan dari limbah botol plastik dan sampah plastik menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen, di mana orang-orang menganggap bahwa itu hanya sampah biasa. Tetapi jika kita mampu menginovasi hal itu, maka akan menciptakan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Dengan ditambah kreasi menggunakan kain batik motif parang menjadi produk tersebut lebih unggul. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan limbah botol bekas dan plastik. Dalam pemanfaatan limbah botol bekas dapat mengurangi jumlah limbah plastik yang berakhir di pembuangan sampah atau di lingkungan. Limbah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius. Dengan ini, maka mendaur ulang atau menggunakan botol bekas, limbah botol bekas juga dapat menambah kreativitas seseorang dengan memanfaatkan botol bekas menjadi kerajinan tangan yang menambah nilai jual. Maka, dengan menerapkan praktik pemanfaatan limbah yang berkelanjutan, kita dapat mencapai kekurangan limbah plastik yang lebih besar dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan asri. Yang kedua, pemanfaatan sampah plastik. Dengan mengubah kembali sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan kembali, dapat mengurangi pencemaran. Kreativitas pemanfaatan sampah plastik ini menjadi solusi yang cukup baik dengan mengubah sampah plastik menjadi barang yang digunakan kembali.
Bahkan dapat dikreasikan kembali sehingga dapat menambah nilai jual. Dalam pemanfaatan plastik ini dilakukan karena plastik yang bersifat praktis dan ekonomis, serta ringan dan dapat menggantikan fungsi dari bahan lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan batik parang. Kain batik yang sudah ada diubah menjadi produk baru atau digunakan kembali dengan cara yang kreatif. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, kita mengurangi kebutuhan akan produksi baru dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya tidak hanya mendukung keberlanjutan budaya, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aspek sosial. Penggunaan lapisan kain motif parang pada kursi minimalis juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Kain batik motif parang memiliki nilai historis dan kultural yang kuat dalam warisan budaya Indonesia. Dengan menerapkan kain batik pada kursi minimalis, kita mempromosikan dan mempertahankan kekayaan budaya tradisional, menghargai karya seni dan kerajinan lokal, serta peningkatan kesadaran lingkungan melalui pemanfaatan limbah botol bekas dan sampah plastik menjadi kursi minimalis. Kita juga meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Aspek penilaian manfaat dan proyek. Dalam penilaian manfaat proyek pemanfaatan, limbah botol bekas dan sampah plastik menjadi kursi minimalis dengan lapisan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya. Berikut adalah aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu rencana pembangunan nasional, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga distribusi nilai tambah, yang keempat keuangan ekonomi nasional, dan yang kelima yaitu pengaruh sosial. Dukungan pemerintah, yang pertama yaitu sumber bahan baku yang berkelanjutan, yang kedua proses produksi yang ramah lingkungan, yang ketiga pengelolaan limbah, yang keempat kemasan ramah lingkungan, yang kelima pengembangan produk inovatif. Selanjutnya aspek lingkungan industri, yang pertama ancaman masuk pendatang baru, yang kedua persaingan sesama perusahaan dalam industri, yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer, yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier, yang kelima ancaman terkait produk pengganti. Aspek lingkungan usaha dan hidup. Suatu bisnis yang menciptakan suatu produk akan berakibat dan mempengaruhi lingkungan sekitar lokasi bisnis, yang mana dapat mengubah kehidupan masyarakat. Akibat dari kegiatan usaha dapat terwujud perubahan gaya hidup dengan meningkatkan kepadatan di sekitar tempat usaha, munculnya gejala sosial, mewabahnya penyakit di masyarakat, bahkan masuknya hama hingga pekerja dari luar daerah. Usaha dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan yang sesuai, berdasarkan kebutuhan akan ide bisnis, dan ide bisnis dapat menyediakan manfaatnya yang lebih besar daripada dampak negatifnya di wilayah tersebut. Tujuan aspek lingkungan dalam studi kelayakan adalah yang pertama, analisis kondisi lingkungan operasional, yang kedua analisis kondisi lingkungan industri, yang ketiga analisis lingkungan perekonomian, yang keempat analisis dampak positif dan negatif bisnis terhadap lingkungan, yang kelima menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pada dasarnya, AMDAL adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan atau KA, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Kegunaan AMDAL bagi berbagai pihak. Yang pertama, kegunaan bagi pemerintah.
dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, kegunaan bagi pemilik proyek. Yang pertama, untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran. Yang kedua, untuk melindungi proyek yang melanggar UU atau PP yang berlaku. Yang ketiga, sebagai informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Yang keempat, untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang ketiga, kegunaan bagi pemilik modal. Bank sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan permintaan pinjaman. Tujuannya agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Yang keempat, kegunaan bagi masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerah, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek berjalan, dan mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dalam proyek. Yang kelima, kegunaan lainnya, kegunaan dalam analisis dan kemajuan iptek, kegunaan dalam penelitian, dan timbulnya konsultan AMDAL yang baik. Yang ketiga adalah aspek teknis dan aspek teknologi. Yang pertama, aspek teknis dan aspek teknologi, memilih dan perencanaan suatu produk, limbah atau buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat, sering disebut limbah domestik atau sampah, terutama sampah plastik yang digunakan dalam sekali pakai. Pemanfaatan limbah botol bekas dan sampah plastik menjadi kursi minimalis dengan lapisan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya. Yang kedua, perencanaan kualitas. Dibagi yang pertama performance, yang kedua features, yang kedua reliability, yang ketiga conformance, yang kelima durability, yang keenam serviceability, yang ketujuh estetik, yang kedelapan fit and finish. Aspek teknis dan aspek teknologi yang ketiga, pemilihan teknologi. Untuk membuat kursi minimalis dari botol bekas dengan lapisan kain batik motif parang ini menggunakan mesin seperti mesin jahit, mesin pencucian, serta alat manual seperti gunting dan perkakas lainnya. Yang keempat, perencanaan kapasitas produksi. Pembuatan kursi minimalis dengan lapisan kain batik motif parang ini ditargetkan mampu membuat 30-50 kursi dalam 1 bulan. Setiap satu kursi minimalis diperkirakan menggunakan 19 botol plastik ukuran 1,5 liter, 2 kg sampah plastik untuk mengisi botol, 1,5 meter kain batik motif parang untuk lapisan kursi minimalis, dan bahan pendukung seperti lakban sebagai perekat. Yang kelima, perencanaan letak pabrik. Produksi akan dilakukan di daerah Ngembelrejo, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Pemilihan tempat ini dipilih karena dekat dengan target pasar serta ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Yang keenam, perencanaan layout pabrik. Bagi menjadi ruang administrasi, pengemasan, packing produk online, penjualan produk offline, gudang barang jadi, produksi produk finishing, dan finishing. Yang ketujuh, perencanaan tata letak dan bagian lainnya. Yang pertama, pengumpulan dan pemilihan rancang sistem penggunaan yang efisien untuk botol plastik dan sampah plastik. Dilakukan pemilihan untuk memisahkan berbagai jenis plastik. Yang kedua, pengolahan metode pengolahan sampah botol plastik dan plastik melalui proses daur ulang, penghancuran, dan pemanfaatan energi. Yang ketiga, logistik, pengumpulan bahan baku limbah botol plastik dan sampah plastik diambil dari pengepul sekitar tempat produksi. Yang keempat, penggunaan produk jadi
produk yang dihasilkan dari limbah botol plastik dan sampah plastik akan dibuat menjadi produk berupa kursi minimalis yang akan dipadukan dengan lapisan kain batik motif parang sebagai upaya pelestarian budaya. Yang kelima, manajemen limbah berbahaya. Pemilihan limbah botol plastik dan limbah plastik perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Yang keenam, aspek lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan atau kegiatan. Yang kedelapan, perencanaan jumlah produksi. Jika permintaan sedikit, maka produksi sedikit. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan produk banyak, maka jumlah produksi banyak pula. Seperti pada menjelang hari-hari biasa produksi sekitar 30-5 bulan setiap bulannya. Namun pada hari-hari tertentu dan hari-hari besar dan weekend produksi sedikit mengalami peningkatan sekitar 60-70 produksi setiap bulannya. Yang kesembilan, perencanaan mengenai persediaan, penentuan jumlah order, safety stock, inventory system, materials, requirement planning atau MRP. Pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas produk untuk kursi minimalis dari limbah botol bekas dan sampah plastik dengan lapisan kain batik motif parang menggunakan bahan baku limbah botol plastik dan limbah plastik. Melibatkan 3 aspek utama: perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu di mana ada analisis hitung ekonomi perproduksi. Analisis perhitungan ekonomi perproduksi ada biaya tetap 1.735.000, biaya variabel 2.966.000, total biaya 4.701.000. Jumlah produksi per bulan per unit ada 48, harga pokok penjualan ada 98 unit, harga jual per unit yaitu 137.000 per unit, laba ada 39.000, break even point atau BEP ada 34 unit. Yang selanjutnya ada rekapitulasi anggaran. Rekapitulasi anggaran yaitu ada perlengkapan 1.735.000, bahan habis pakai 2.966.000, transport lokal 500.000, lain-lain ada 1.250.000, yaitu dengan jumlah 6.951. Untuk cash flow sendiri sudah ada di layar, mulai dari penerimaan, pengeluaran, laba, saldo sebelumnya, sampai saldo akhir. Selanjutnya ada rekapitulasi anggaran, yaitu ada perlengkapan yang diperlukan dengan total 1.735.000, ada subtotal dengan ada bahan habis pakai dengan total 2.966.000, ada perjalanan dengan jumlah total 500.000, lain-lain dengan jumlah 1.750.000. Semua jumlah yang ditotal mulai dari 1 sampai 4 tadi ada 6.951.000. Selanjutnya ada metode penilaian investasi, yaitu ada margin 40%, berbunga 0,4 kali 98.000 ada 39.100, yaitu 39.000. Yang kedua ada BOP atau unit 34 unit. Yang ketiga ada modal awal, yaitu 6.951. Sudah sesuai ada di rumus, yaitu hasilnya ada 4,5. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aspek yuridis. Aspek yuridis yaitu usaha Kurnieco dengan produknya yaitu kursi minimalis adalah salah satu bentuk usaha di bidang dagang. Bisnis ini menghasilkan produk dan penjualan kursi minimalis yang dibuat dengan bahan utama limbah botol plastik dan sampah plastik. Tujuan dari pembuatan
Kurnieco sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Dengan menerapkan desain yang kekinian, yakni perpaduan kursi minimalis ekobrik dengan kain batik parang menjadikan produk beda dari produk lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan budaya, memungkinkan usaha Kurmeco masuk pada pasar. Selanjutnya, nama perusahaan atau merek usaha. Nama usaha yaitu usaha ini mengandung nama Kurnieco, yaitu kursi minimalis yang berasal dari pemanfaatan limbah plastik dan botol bekas dengan dipadukan kain batik parang guna pelestarian lingkungan dan budaya. Jenis usaha yaitu kursi minimalis dari pemanfaatan limbah plastik dan botol bekas dengan perpaduan kain parang. Lokasi usaha. Bisnis ini dibangun di tengah pemukiman penduduk karena usaha tersebut memanfaatkan tenaga dari penduduk sekitar. Bisnis ini terletak di Kudus, Jawa Tengah. Bentuk badan usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini mempunyai beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan bisnis sebagai bekal agar bisnis yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari karena unit bisnis ini skalanya adalah impor. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah badan hukum. Dalam badan hukum yang dibuat dan diperdagangkan akan turut menentukan perjalanan usaha yang dilaksanakan atau dijalankan. Analisis usaha dalam aspek ini berkaitan dengan hukum negara dan legalitas menurut syariat agama. Komoditas usaha yang akan dipasarkan di Kudus dan sekitarnya harus memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.